Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Animasi. Nah, jadi setelah lebih dari 20 tahun lamanya, kita akhirnya bisa bertemu kembali dengan salah satu karakter antagonis yang cukup ikonik dikarenakan sifat dan kepribadiannya yang sangat dingin. Yes, karakter yang gue maksud ini adalah Father McGraw. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Father McGraw ini merupakan salah satu karakter antagonis utama dari serial animasi stop motion buatan Aardman Studio yang berjudul Wallace and Gromit. Karakter ini pertama kali muncul pada tahun 1993 di salah satu film pendek Wallace and Gromit yang berjudul The Wrong Trousers. Walaupun hanya muncul sekali, tetapi karakternya ini mampu untuk menarik perhatian para penonton dan menjadi salah satu sosok ikonik dalam dunia kartun barat. Nah, kalau kalian ingin melihat pembahasan yang lebih lengkap mengenai karakter tersebut, kalian bisa cek aja video gue yang ini. Setelah film animasi pendek tersebut, Father McGraw tidak pernah muncul kembali selain hanya sebagai cameo atau easter egg saja dalam beberapa karya buatan Aardman Studio. Kepopuleran dari karakter ini sempat meningkat kembali ketika ada banyak orang yang membuat video editan mereka mengenai karakter ini di sosial media TikTok. Nah, lalu pada tanggal 6 Juni tahun 2024, kita tiba-tiba mendapatkan sebuah kabar bahwa Aardman Studio bakal segera merilis film terbaru mereka dan membawa kembali sosok antagonis ikonik ini dalam sebuah film panjang yang berjudul Wallace and Gromit: The Vengeance Most Foul. Kabar ini jelas membuat orang-orang yang mengetahui dan mengikuti franchise ini menjadi sangat hype dan cukup menantikan film ini. Nah, lalu pada tanggal 3 Januari kemarin, film ini pun akhirnya rilis secara global di layanan streaming Netflix. Film ini masih disutradarai oleh orang yang sama dengan orang yang telah membuat cerita pendahulunya, yaitu Nick Park. Berbeda dengan cerita sebelumnya yang merupakan film pendek, film terbaru ini merupakan sebuah film panjang dengan durasi hampir 1 jam 20 menit. Nah, lalu bagaimanakah isi cerita dari film ini sendiri? Apakah lebih bagus daripada cerita pendahulunya? Sedikit peringatan, video pembahasan ini bakal mengandung spoiler dikarenakan gue akan membahas isi cerita dari film ini. Jadi buat kalian yang gak pengen kena spoiler, kalian bisa tutup video ini dan menonton filmnya terlebih dahulu. Kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, film ini sendiri dibuka dengan cerita kelanjutan dari apa yang terjadi pada akhir animasi sebelumnya, di mana Wallace and Gromit berhasil menggagalkan rencananya Father McGraw untuk bisa membawa pergi berlian biru yang sebelumnya ia curi. Sang penguin licik ini pun akhirnya ditempatkan di sebuah penjara khusus yang digabungkan dengan sebuah kebun binatang. Nah, sementara itu, Wallace and Gromit kembali menjalankan keseharian normal mereka, di mana pada film ini mereka kembali mengalami masalah yang cukup mirip dengan cerita sebelumnya. Mereka sudah mulai kehabisan duit, namun Wallace masih terus membuat berbagai macam penemuan yang menguras kantung uang mereka. Bahkan di saat krisis ini saja, ia malah membuat sebuah penemuan baru yang bernama Norbot, yaitu sebuah robot dengan bentuk seekor kurcaci atau gnome yang dapat mengerjakan pekerjaan kebun dengan sangat efisien. Nah, tanpa diduga, penemuan Wallace ini malah menarik perhatian publik dan namanya pun sempat menjadi trending topik di tempat tinggalnya. Ia awalnya akan mengkomersialkan penemuannya ini, tetapi itu semua menjadi berantakan ketika Father McGraw berhasil meretas robot tersebut lewat penjara dan ia pun mulai menjalankan rencana besarnya secara perlahan. Di momen ini, Gromit berusaha keras untuk mencari tahu semua keanehan yang terjadi pada Norbot, walaupun dirinya terus kali diabaikan oleh Wallace yang terus kali membanggakan penemuannya ini. Singkat cerita, Father McGraw berhasil kabur dari penjara dan sekaligus mendapatkan kembali apa yang ia incar di cerita sebelumnya. Rencananya ini hampir berjalan sempurna, tapi itu semua berhasil digagalkan oleh Gromit yang menggunakan trik yang sama yang digunakan oleh Father McGraw untuk menipu semua orang. Pada akhir cerita, Father McGraw masih dinyatakan menghilang, sementara Wallace dan Gromit kini memiliki kehidupan yang lebih tenang sejak peristiwa tersebut. Secara teknis, cerita dari film ini sebenarnya sangatlah mirip dengan cerita pendahulunya, namun dengan durasi yang lebih panjang dan juga jumlah karakter yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya kalian bertanya gimana pendapat gue soal animasi ini, well, jujur aja, menurut gue pribadi ini adalah film yang biasa aja dan gue pribadi kurang begitu menyukainya. Kenapa bisa demikian? Pertama, cerita dari film ini terasa hampir tidak jauh berbeda dengan cerita yang ada di animasi dulunya. Konflik yang dihadirkan terbilang sama persis, terutama di bagian konflik antara Wallace dan juga Gromit. Memang film ini menghadirkan beberapa elemen baru yang bertujuan agar ceritanya terlihat lebih berbeda dan juga fresh. Tapi buat gue pribadi, apa yang mereka lakukan di film ini hampir sama persis seperti yang dilakukan oleh Disney terhadap film terbarunya Moana. Tidak hanya itu saja, menurut gue pribadi, pacing cerita dari animasi ini terasa cukup lambat. Seharusnya ini bukanlah masalah yang besar, karena biasanya animasi stop motion memang seringkali memiliki pacing cerita yang seperti ini. Seharusnya pacing yang lambat ini bisa disertai dengan hal-hal menarik seperti visual ataupun detail yang memukau dan juga dialog yang sangat seru untuk diikuti.
Nah, tapi dalam kasus ini, sayangnya gue pribadi nggak merasakan hal ini dan malah gue lebih merasakan rasa bosan ketika menontonnya. Kalau soal karakter, gue pribadi gak begitu suka sih dengan penggambaran karakter Wallace di film ini. Entah apa cuman gue doang, tapi gue merasa kalau karakternya ini terasa jauh lebih menyebalkan dan juga sangat unlikable. Memang secara teknis, sifat dan karakteristiknya ini hampir tidak jauh berbeda dengan versi-versi di cerita sebelumnya, di mana ia selalu digambarkan sebagai seorang penemu yang ahli namun agak bodoh dan juga ignorance. Tapi di film ini, semua hal negatif yang ada di karakternya itu seperti ditingkatkan ke angka yang lebih tinggi. Hal ini pun membuat gua kurang begitu bersimpati kepadanya, dan momen redemptionnya pun diakhiri dengan cerita yang terasa kurang menyentuh dan juga memuaskan. Selain Wallace, gue pribadi juga kurang begitu suka sih dengan dua karakter baru yang mereka perkenalkan pada film ini, yaitu Chief Inspector Albert dan juga PC Mukherjee. Kedua karakter ini berperan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di kota mereka setelah penemuannya Wallace menjadi cukup viral. Ya jujur aja, gue pribadi nggak begitu tertarik sih dengan kedua karakter ini, walaupun cerita mereka ini dipenuhi dengan berbagai lelucon yang cukup lucu. Paling ya itu aja sih hal-hal yang gue kurang suka dari film ini. Untuk sisanya, gue merasakan adanya beberapa isu, tapi nggak sebegitu bermasalah seperti apa yang gue jabarkan sebelumnya. Salah satunya adalah arahan art direction yang diambil oleh film ini. Suasana, vibe, cerita, dan segala hal yang di film ini benar-benar terasa seperti animasi stop motion yang dibuat pada tahun 90-an. Hal ini sebenarnya nggak menjadi masalah dan mungkin bisa menjadi kelebihan tersendiri apabila orang yang menonton film ini mengharapkan nuansa yang sama seperti ketika mereka pertama kali menonton serial Wallace and Gromit pada saat masih kecil. Nah, tapi buat orang-orang seperti gua yang mengharapkan adanya pendekatan yang lebih baru dan juga fresh, sayangnya hal tersebut tidak begitu dirasakan pada film ini. Nah, lalu bagaimanakah dengan sosok antagonis utama yang kita nantikan selama ini? Well, gue bisa katakan ini karakter masih sama kerennya seperti di cerita sebelumnya, walaupun terdapat beberapa momen yang gue pribadi agak kurang suka. Di sepanjang film ini, Father McGraw hanya menetap di dalam sel penjara saja dan menunggu rencana besarnya berjalan dengan sempurna. Kalau dibandingkan dengan cerita sebelumnya, di film ini rencana yang ia bangun memang jauh lebih besar dan lebih terkesan personal. Nah, tapi ada beberapa momen yang menurut gue pribadi itu terasa agak janggal dari tindakan karakternya ini. Mulai dari bagaimana ia memindahkan posisi berlian biru, yang mana itu menunjukkan bahwa ia sebenarnya bisa keluar dari situasi tersebut, namun lebih memilih untuk dipenjara. Lalu ada juga momen di mana ia tahu bahwa Wallace telah membuat penemuan baru dan ia mampu meretas robot tersebut secara kebetulan. Entah apa cuman gue doang, tapi gue merasa kalau semua rencana yang dibangun oleh karakternya di film ini lebih terasa seperti sebuah kebetulan ketimbang rencana yang sangat terstruktur. Ya mungkin aja ada beberapa detail yang gue lewatkan hingga gue bisa berpikir demikian. Kalau misalnya memang begitu, kalian bisa koreksi gue aja di kolom komentar di bawah ya. Nah, kesimpulan dari video ini adalah gue pribadi nggak begitu suka dengan film ini, walaupun gue nggak bisa katakan kalau ini adalah film yang buruk. Ada kemungkinan ini semua disebabkan karena beberapa waktu sebelumnya, gue baru saja menonton film Memoir of Snail, yang mana itu merupakan salah satu film animasi stop motion terbaik yang pernah gue tonton. Ya bisa saja gara-gara menonton film tersebut, ekspektasi dan standar penilaian gue menjadi terlalu tinggi dan hal ini pun merusak pengalaman gue ketika menonton film ini. Tapi ya gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada detail tambahan yang terasa kurang ataupun kesalahan dalam penyampaian gue hingga dapat merubah sudut pandang gue terhadap film ini, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!